Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa ila mu'alifadil kitab wa jami'i hajatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha min 'adzabillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sadaqallahu al-'azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi hari ini tepatnya tanggal 11 bulan Rajab, bagi yang 1 Rajabnya hari Kamis, bagi yang 1 Rajabnya hari Rabu, sekarang tanggal 12. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dipertemukan untuk bersama-sama mengabdi kepadanya, menjalankan perintahnya, yakni menjalankan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kitab fikih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa senandung Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini mumpung ingat, kalau tadi saya sampaikan jenengan sekarang yang tanggal 11 Rajab yang biasanya puasa tengah bulan atau puasa putih, berarti insya Allah nanti jatuh hari Selasa, mulai tanggal 13, 14, 15. Berarti puasanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ada puasa putih atau Ayyamul Bid. Apabila diniatkan sambil puasa Rajab boleh. Diniatkan sambil puasa Rajab boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita lanjutkan masih bab zakat. Faslun ai hadzal fasl. Fasal ini menerangkan tentang zakat fitrah. Watajibulan wajib opo zakatul fitri, zakat fitrah.
bisalasati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Zakat fitrah ini wajib karena memenuhi syarat 3. Pertama, al-islamu, orangnya harus Islam. Jadi orang yang tidak Islam tidak usah bayar zakat. Walaupun masjid ini setiap tahun itu ada orang tidak Islam, itu datang ke sini bawa beras, ya diterima ya. Tapi itu tidak zakat fitrah. Ngekei zakat telung glangsing, ya dikei, diterima. Tapi itu tidak boleh dicampur dengan zakat fitrah, tidak boleh. Dan pembagiannya terserah. Dikekno sapa kan. Kenapa? Niku diarani sedekah. Ya sedekah tapi yang beri bukan muslim. Nah, jadi persyaratan pertama harus Islam. Gitu. Yang kedua, wa bihurubi syamsi, lan kelawan surupe srengenge min akhir yaumin, saking akhire dina, min syahri Ramadan, saking bulan Ramadan. Yang kedua, persyaratan wajib zakat itu adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Saya baca dulu. Yang ketiga, wa wujudil fadli, lan anane luwih, anane kelebihan, angkutihi saking panganane wong, wakuti yalihi lan panganan makanan pokoke keluargane wong, fi dalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina. Nah, itu syaratnya 3. Pertama Islam. Yang kedua, wajib bayar zakat itu ketika matahari terbenam di akhir hari dari bulan Ramadan. Sing biasanya diandani wong-wong malam takbir. Itu adalah wajibnya zakat kita. Ngata. Nanti muncul beberapa hal. Bagaimana kalau zakat mal kemarin ada namanya takjiluz zakat, mempercepat pembayaran zakat. Dalam zakat fitrah juga ada namanya takjil zakatul fitri, mempercepat zakat fitrah. Apa boleh? Para ulama di dalam pembahasan fikihnya berbeda pendapat. Kalau Syafi'i takjil zakat fitrah itu sejak awal Ramadan sudah boleh. Syafi'i. Imam Malik, Imam Ahmad, takjilul fitri itu 2 hari sebelum akhirnya Ramadan. Jadi kurang 1 atau 2 hari itu namanya takjil, mempercepat pembayaran zakat fitrah. Di Indonesia, khususnya di Kosagra, itu biasanya mengajak warganya untuk membayar zakat fitrah, bahkan kadang-kadang pertengahan Ramadan. Itu namanya takjilul fitri, tapi untuk mazhabnya Syafi'i. Semua punya pendapat, semua punya argumen, punya alasan, punya dasar. Lah, orang-orang yang mengikuti mazhab lain atau afdolnya zakat fitrah itu biasanya di akhir. Mulane biasa pengurus masjid mriki niku sampai ura-ura niku mohon kepada jamaah agar segera bayar zakat fitrah. Yo gak usah bilang sing gak gelem bayar di H-5 atau H-10. Kenapa? Karena mungkin cari utamanya bayaran zakat.
Tapi dengan alasan apa? Bayar zakat itu, zakat fitrah, hakikatnya dikeluarkan itu adalah untuk memberi makan kepada orang fakir, orang miskin di hari raya Idul Fitri. Makanya sampai saya tulis di sini tujuannya itu adalah untuk membuat mereka itu kaya. Ditulis oleh dalam hadisnya disebutkan ughnuhum fi hadzal yaum. Bikin mereka kaya di hari ini. Artinya apa? Biar santai. Orang fakir, orang miskin itu biar santai. Hari ini biar tidak repot-repot mencari makanan. Di dalam hadis ughnuhum an tawafi hadzal. Bikin mereka kaya agar mereka tidak tawaf. Tawaf niku mubeng-mubeng golek panganan, tapi maksudnya biar mereka enggak keliling cari makanan. Di hari ini biar mereka merasa tenang, merasa kaya, merasa cukup, sehingga mereka bisa merasakan senang. Itu bahasanya. Oleh karena itu, kalau jenengan bayarnya titik kepada panitia zakat masjid, ngaten, di malam takbir, ngaten, insya Allah nggak sampai kepada fakir, kepada miskin. Kenapa? Karena memberikannya kepada mereka itu paling hanya beberapa persen untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin. Biasanya anak-anak remas itu minta sebagian, bahasanya arek remas niku anu Pak, serangan fajar, jarene arek remas iki. Langsung diberikan kepada umpamanya terkadang tukang beca. Itu langsung diberikan kepada mereka. Lah itu bisa, ya hanya beberapa persen. Kalau dari jenengan yang sampai ton, mencapai ton, 1,5 ton itu, kalau dibagi di malam itu ya nggak bisa habis. Makanya kemudian panitia zakat itu menghimbau itu kepada para warga untuk yang titip, ya, yang titip kepada panitia untuk segera menitipkan zakatnya ke panitia. Itu. Jadi bukan berarti jenengan itu bukan sudah bayar fitrah, bukan. Kenapa? Karena yang jenengan titip itu bukan amil. Nah ini yang perlu dijelaskan. Jadi di Indonesia itu ada namanya baz dan ada namanya las. Baz itu badan amil zakat. Kalau las itu lembaga amil zakat. Beda. Ngaten. Apa bedanya? Kalau baz itu yang angkat pemerintah. Badan amil zakat itu yang angkat pemerintah dan itu disebut amil. Ngaten. Kalau las, lembaga amil zakat, itu masyarakat boleh mendirikan sendiri-sendiri. Masjid niku gawe jenenge las. Biasa yang berjalan 1 tahun, saya kados Hidayatullah atau ada seperti Nurul Hayat, itu namanya las. Las itu lembaga amil zakat yang ngangkat bukan pemerintah. Apa bedanya? Kalau jenengan bayarnya ke las atau ke masjid sinilah namanya, titip itu namanya. Bukan jenengan bayar zakat. Artinya apa? Kalau sama las atau panitia zakat itu belum dibagikan, jenengan belum beres urusan zakat. Nganten, jenengan belum beres. Ini baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nganten. Jadi jenengan titip ke Nurul Hayat, sama kalian jenengan titip ke panitia masjid, sama.
utawi sami kali jenengan titip kula sami. Karena apa? Namanya sama-sama bukan amil. Sebelum itu ditunaikan kepada yang berhak menerima, jenengan masih belum lepas kewajiban zakatnya. Ngaten. Umpama ambek panitia mriki gak disampekno, jenengan tetap punya kewajiban bayar zakat. Andai tidak disampaikan. Kenapa? Karena jenengan istilahnya hanya titip. Ngaten, belum bayar zakat. Kalau jenengan bayarnya kepada badan amil zakat, jenengan sudah lepas. Bah amil zakat itu diserahno, bah umpamane naudzubillah diselewengno, jenengan lepas. Tidak kewajiban lagi mengeluarkan zakat. Ngaten. Makanya panitia zakat di masjid biasanya terus ngumumkan zakat sudah disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Kudu wonten ngoten niki. Mulane kula lek ditipi wong, kula nggih tanggung jawab soal. Saya sampaikan pada yang titip. Kalau perlu saya foto. Kadang saya video, saya sampaikan. Sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena ini kewajiban bagi yang dititipi agar yang membayar zakat itu lepas. Ngerasa, oh alhamdulillah zakat saya sudah tersalurkan. Ngaten. Makanya kalau jenengan titip bayar zakat fitrah, zakat fitrah atau zakat malah titip bayar zakat ke masjid sini di akhir di malam Ramadan kabeh yo repot panitiane. Kenapa? Maunya itu memberikan kepada fakir miskin itu di hari raya. Lah kalau jenengan titipnya Hamin 10 atau Hamin 5 biasanya disampaikan panitia sini. Itu baginya di sini 1 atau 2 hari itu dipanggilkan. Umpamanya panggilkan kayak panti asuhan. Itu pun bahasa kita nitip. Bahasa kita nitip tolong disampaikan kepada mereka yang berhak menerima. Ngaten. Makanya saya biasanya lebih salut nitip itu kepada warga masyarakat yang minta bantuan ke sini untuk akan bantu menyalurkan. Umpamanya di Gunung Anyar sini ada biasanya namanya Bukhairiyah. Itu biasanya bapak-bapak nulis zakat itu hafal itu. Nitip sini, kemudian warganya ditulis. Yang berhak ada 20 orang yang berhak menerima zakat fitrah itu 20 orang ditulis. Lah, biasanya saya lebih pas ke sana. Kenapa? Orang-orang yang berhak menerima akan disalurkan pada mereka itu jelas. Sehingga kita nitipnya, tolong ini disampaikan pada mereka. Kenapa? Sama-sama kita juga bukan amil, kita bukan amil, yang diserahi itu juga bukan amil. Gak boleh kemudian mereka ngambil sendiri, gak boleh, karena bukan amil. Bukan amil. Kalau mereka ngambil, kalau mereka itu fakir, boleh, tapi menerimanya atas nama fakir. Nah, itu zakat fitrah. Jadi jenengan bayar zakat fitrah kalau syarat yang kedua tadi takjil dipercepat itu boleh. Menurut Syafi'i sejak awal Ramadan. Kenapa? Karena orang selagi dia hidup di bulan Ramadan maka dia wajib bayar zakat fitrah. Enten tiyang kok sedone mantun isak malam takbir wajib bayar zakat fitrah karena dia hidup di bulan Ramadan. Enten tiyang kok sedone tanggal 2 Ramadan wajib bayar zakat fitrah karena dia mendapati bulan Ramadan. Tapi sawali enek arek kok lahir mantun maghrib
mantun maghrib, malam takbir, dia ndak wajib dizakati fitrah karena dia sudah lahir di luar bulan Ramadan. Ngaka itu zakat fitrah seperti itu. Nah, takjilul fitrah itu dikeluarkan mayoritas memang sebagian besar ulama, yang paling utama adalah di malam takbir. Itu kalau jenengan sendiri yang memberikan kepada yang berhak menerima, fakir atau miskin. Makanya kemarin saya sampaikan, saya masih ingat ketika habis maghrib, ibu saya itu nonton kalau saya masih kecil ditontonnya itu si jine nggawa beras, tangan si jine nggawa beras, terus diberikan kepada jamaah. Rumahnya di sebelah masjid, rumahnya ya sederhana sekali. Nah, kalau tak seiring ibu lo, makyat, namine makyat niki zakat fitrah kula. Itu habis maghrib. Terkadang sebelum pelaksanaan sholat itu, karena hadisnya Nabi begitu, zakat fitrah itu kalau diberikan sebelum pelaksanaan sholat id namanya zakat fitrah. Kalau diberikan sesudah sholat id namanya sedekah biasa, tidak menjadi zakat fitrah. Terus ya napa? Dosa. Mayoritas ulama menjawab dosa. Kenapa? Karena lewat. Gitu nggalani sembahyang subuh, dadak kelewat waktu nih subuh. Ya dosa. Ngoten, sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kalau diberikan kepada orang yang berhak kok sesudah sholat id, maka dosa. Ngoten. Tapi tetap diberikan. Jadi zakat fitrah itu sah. Pokoknya intinya sebelum sholat id. Tapi lek ten mriki jenengan golek wong sing nrimo zakat fitrah sebelum sholat id, iso kira-kira gak sida bayar zakat. Lah napa? Goleki gak ketemu. Kecuali kalau jenengan sudah tahu wong iko kok tak kai zakat. Nah, makanya sudah tahu ada orang yang mau diberi zakat. Boleh. Ngaten. Lah orang fakir itu, satu orang fakir itu di zaman Nabi itu terkadang menerima hanya satu zakat fitrah. Tapi boleh dia menerima beberapa orang yang memberi. Si A memberi dia niki zakat fitrah kula. Enek teko maneh si B, niki zakat fitrah kula. Boleh. Makanya kalau di desa-desa di daerah itu biasanya non saya biasa kados tengene Mbah Ger itu rumahnya di samping saya. Nek pas zakat fitrah Idul Fitri niku berasing nglompok akeh. Kenapa? Iki wingi dikai zakat wong iko, sing iki dikai zakat wong iko. Seperti itu. Tujuannya apa? Memang untuk nuhum bahasa Nabi. Bikin mereka itu merasa cukup, gak gopoh golek pangan di hari itu, gitu. Itu tujuannya zakat fitrah itu untuk sana. Nah, perintahnya itu untuk apa? Biasanya jenengan pun di pas Ramadan sudah diberitahu untuk mensucikan puasa kita apabila kotor, karena mungkin berkata kotor ketika menjalankan puasa, untuk mensucikan puasa. Ngaten. Atau menjadikan puasa kita itu sampai diterima Allah. Ada hadis Nabi yang menyebutkan kalau puasa belum ditunaikan zakat, maka pahala puasa itu masih tergantung. Ketika ditunaikan zakat fitrah, maka puasa itu pahalanya akan sampai kepada Allah. Mulane zakat fitrah niku entene namung teng wulan Ramadan. Ngoten. Enggak ada kemudian besar terus ngetokno zakat apa? Zakat fitrah. Salah.
Itu namanya zakat mal. Niku bedane zakat atau sedekah lek dikeluarkan setelah Idul Fitri. Bedane sedekah kali zakat niku. Jadi sudah jadi rahasia umum. Tiang niku niki lek zakat niku bedane kali salat. Lek salat sing diutamakno salat wajib. Jenengan lek gak sembayang subuh gak lego, masih gak sembayang salat gak apa-apa. Bayang duhur tok. Ba'diyah qobliyah duhur gak dilakoni. Ngerasa gak apa-apa. Bedanya dengan sedekah. Ini yang jadi salah tapi kaprah ini. Terkadang orang lebih ringan mengeluarkan sedekah daripada zakat. Padahal zakat itu wajib. Orang terkadang lebih ringan mengeluarkan sedekah. Nah, zakat itu harus dihitung, memberikannya kepada orang tertentu dengan hitungan tertentu, dengan waktu tertentu. Itu zakat. Makanya seharusnya yang diperhatikan dulu adalah zakat, karena itu sedekah wajib. Itu sedekah wajib. Sedekah itu ada dua, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Lah orang dengan sedekah wajib terkadang banyak yang terlupakan. Tidak sampai menghitung hartanya, aku kiris wajib zakat apa gak. Tapi sedekah sunnah enteng. Padahal tidak gugur. Tidak gugur dengan mengeluarkan sedekah itu enggak gugur. Nanti akan ditagih. Lah nek wong ngomong wis zakat bendino. Umpamane enten tiyang zakat terus tak kekno wong-wong. Itu tanpa hitungan, kemudian memberikannya kepada siapa enggak jelas, itu bukan zakat. Itu namanya sedekah. Bagaimana kalau sampai hartanya sudah mencapai satu nisab, kok dia tidak mengeluarkan zakat, walaupun dia sudah mengeluarkan sedekah banyak, tidak gugur kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Dia ditagih oleh Gusti Allah. Itu beda. Makanya orang kadang-kadang itu enteng ngetokno sedekah. Kanggo semuanya. Sedekah. Sedekah sunnah. Makanya bagaimana hitung harta. Kemudian keluarkan sedekah wajib, namanya zakat. Lebihnya sedekah sunnah. Ngaten. Kados enten hadis as-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Niku hadise umum. Sedekah itu bisa tolak bala. Itu hadis itu umum. Artinya apa? Sedekah itu bisa jadi menjadi sedekah wajib atau zakat. Nah, makanya kita ketika mengeluarkan harta kita, lihat kalau zakatnya itu kita keluarkan di akhir tahun, maka dihitung. Oh, zakatku sakmene keluarkan. Kalau mau ditakjil zakat malnya silahkan. Umpamanya, oh gaji saya jelas, umpamanya 1 tahun. Umpamanya kalau yang ikut kotor, ya pendapatan kotor sekian, oh zakat saya sekian, umpamanya. Dah, sudah saya keluarkan sekian, umpamanya. Namanya takjil, karena belum sampai batas akhirnya, kurang separuh saya keluarkan, silahkan, boleh. Tapi kalau sudah batas akhir, jangan ditunda, karena menunda bayar zakat itu haram. Mamanya jenengan punya kewajiban bayar zakat itu di bulan Februari. Sebelum Februari sudah jenengan keluarkan, silahkan, nggak apa-apa. Bahkan yang kemarin saya sampaikan, takjil zakat itu sampai 2 tahun ke depan silakan, 3 tahun ke depan silakan. Kenapa? Gajinya jelas. Oh saya 1 tahun saya wajib mengeluarkan zakat 10 juta. Jangan takjil zakat. Saya 3 tahun ke depan tak bayar 30 juta. Ulama membolehkan. Ulama membolehkan, walaupun ada yang tidak boleh. Kenapa? Ya oleh awakmu urip. Maksudnya yang mengatakan tidak boleh.
Yang boleh silahkan, wong itu sedekah. Nah, itu sedekah. Nah, itu sedikit tambahan bahwa ternyata orang Indonesia, ya entah Indonesia atau seluruh dunia, itu terkadang lebih gampang, lebih ringan mengeluarkan sedekah sunnah daripada sedekah wajib. Seharusnya bagaimana? Sudah wajib dikeluarkan lebih dahulu. Nah, sudah wajib dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu, agar tidak berat, ini saya tulis yang penting. Agar tidak berat, zakat itu dilatih sejak wajib zakat itu sedikit, atau bahkan sebelum wajib zakat. Sebelum wajib zakat itu dilatih. Umpamanya, aku iki lek tak zakat sakjane gurung wayahe. Tapi latihan untuk mengeluarkan zakat itu harus dilatih. Kenapa? Kalau tidak dilatih jadi berat. Kalau tidak dilatih jadi berat. Makanya kemarin ada orang tanya, saya nggak sampai 1 nisab umpamanya. Kalau 85 juta lah umpamanya wajibnya zakat, saya 70 juta, nggak sampai 1 nisab. Berarti saya nggak wajib mengeluarkan. Nggak wajib, nggak dosa, enggak. Tapi boleh latihan mengeluarkan zakat. Jenenge latihan amal apik ini bangsal. Ini arek latihan poso, angsal. Latihan zikir nang Gusti Allah, angsal. Latihan amal apik. Latihan. Saya enggak wajib ini saya keluarkan. Umpamanya kalau 100 juta keluarkannya 2,5 juta. Umpamanya. Kok belum sampai 50 juta saya keluarkan. Berarti 1.250.000 saya keluarkan. Latihan zakat perlu. Kenapa? Karena harus dilatih. Kalau enggak nanti merasa berat. Yang terkenal nih loh, yang terkenal sahabatnya Nabi Sa'labah, yang Nabi kemudian mengatakan wailhak ya Sa'labah, ciloko awakmu Sa'labah. Kenapa? Karena merasa berat Sa'labah mengeluarkan zakatnya. Nah, ketika sebelum kaya, itu Sa'labah itu julukannya hamamatul masjid, merpatinya masjid. Disebut merpati itu gak tahu nanti. Wis nang masjid, mari salat, mulai gandil salat. Pokoknya seneng nang masjid. Ketika miskin, makanya disebut sampai mendapat julukan hamamatul masjid, merpatinya masjid. Sholat di belakang Rasulullah, tapi begitu selesai sholat langsung mulai oleh Rasulullah. Kenapa awakmu kok langsung mulai? Baju yang untuk menutupi aurat ini hanya 1, sementara istri saya tidak bisa sholat kalau saya nggak segera pulang. Nabi, oh ya wis, Nabi lo ngenjar ya wis lah. Akhirnya apa? Istrinya usul, mbok sampean jauh nang Nabi didongakno biar kita punya kekayaan. Cek mbak sembahyang cek kak koyo ngene. Nabi jenengan dongaaken Nabi kula niki biar kaya. Jawab Nabi, terkadang seperti itu lebih baik bagi. Subhanallah. Sampai seperti itu. Oh ngoten Nabi, pun sabar. Sampai 3 kali meksa pengondongan. Ya wis tak dongakno muga-muga sugih. Gitu. Tanpa ada barokahnya. Lha iku lho, dongane jauh barokah niku penting. Donga jauh, ya Allah jadikanlah rezeki saya rezeki yang barokah. Penting. Kenapa? Tanpa barokah gak selamat. Tunggalane ten kene ayat Quran nika. Ketika Allah mengatakan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, jadilah kamu bardan dingin, wasalaman dan selamat ala Ibrahim, atas Ibrahim. Andaikan Allah mengatakan hai api, jadilah kamu dingin, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan.
Ngoten. Untung ente tambani wasalaman. Niku ayat Qur'ane. Ente tambani, "Hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim." Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Ulah nih, donga nggih ngoten, ya Allah berilah saya rezeki yang baru. Donga kaya donga sing dongane ayat tenggene juz 25 nika. Juz 25 itu saya pernah diberi jasa guru saya ini. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Itu di juz 25 ada. Allahu latifum bi ibadihi. Allah itu maha belas kasih kepada hambanya. Yarzuqu man yasha. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Dia maha kuat dan maha mulia. Terus niku enten dongane khusus. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allahumma inni as'aluka antar zuqona rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran jiddan min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Niku dongane kula nantos dijazahi guru. Donga iku mari maca ayat iku donga. Ayat maca niku donga. Lek kedawan ayate maca ya latifune. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bocon ping 129. Ya Latif. Lah nek istighosah niku ya Latif kula jenengan kula cak maos ping 129. Dibaca 129 kali. Setelah itu baru donga Allahu Latif biati yarzuqu man yasha'u qawiyul aziz. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran jiddan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin. Itu dibaca dihitung satu. Jadi mari lihat ya Latif 129 terus donga niku diitung siji. Dibaleni ping pinten ya? Balenono ping 129. Jadi niku diitung siji 129 ya Latif ambek dongane diitung siji. Dibaleni ping 129. Kula waos tiyang 3. Niku mari sak jam. Sak jam mangke. Nantos kula waos ijen. Mulai jam 12 niku nantos sholat niku assalatu wassalamu alaikum niku 3 jam. Nah, itu oleh ae wong donga. Itu namanya doa. Lan donga jaluke enek barokah. Punten ngene salabane lho. Ambek Nabi ya wis tak dongakno muga-muga sugih. Pun gak ono barokahe, gak ono slamete. Dikeki wedhus wedok hamil. Mona mana. Akhirnya salaban itu sampai duwe wedhus niku disegane memenuhi 2 bukit. Sadurunge memenuhi 2 bukit niku jek titik dikonake. Kambing itu kalau sudah 40 ekor dimiliki selama 1 tahun itu wajib bayar zakat kambing 1. Lah wong Mekah niku lek duwe kambing mek 40 iku mek titik. Ten riko niku lek wis sak lapangan kok buk kambing ngaten niku baru mulai iso mbuju. Lah ketika masih sedikit itu diminta zakat engko ae. Sak lapan engko ae. Akhirnya apa? Begitu sudah banyak mikir. Lah kok akeh. Lek 40 zakate kambing 1. Lek 400 10. Ngoten. Lah lek 4.000 100. Lah lek 4.000 lak 100. Itu jadi merasa berat. Wong zakat lek 1 miliar 2,5%-nya berarti 25 juta. Lek 10 miliar 250 juta. Lek tambah akeh wasi lho. Lah kok sak mini. Jadi merasa berat. Padahal itu wajib. Itu bukan harta kita, tapi harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus sebagian itu punyanya orang lain, punyanya orang yang berhak
menerima. Mulane harus dilatih sejak sedikit. Harus dilatih sejak sedikit. Saya punya saudara itu, Om, aku latihan zakat oleh asal. Dia orang kesehatan. Aku itu duit 500, tak sisihno 2,5%. Boleh. Gak usah dikenteni. Itu duit didik ngaten itu rezeki ngono. 1.000 tak sisihno 2.500. Boleh. Untuk apa? Latihan zakat. Agar tidak merasa berat dengan mengeluarkan zakat. Salapan itu begitu sudah banyak ditagih kok akeh gak gelem ngetokno zakat. Akhirnya Nabi ndonga, wailah ya salat. Ciloko apa salat. Telas. Donyone telas. Ada yang menyebutkan dalam kisah itu terbakar. Ada yang menyebutkan hartanya habis begitu saja. Akhirnya apa? Mulai sugih menek zakat gak diterima mbak. Tidak diterima oleh Rasulullah. Ketika sahabat mau bayar zakat karena ditarik gak mau bayar zakat, Rasulullah gak mau menerima. Itu Rasulullah gak mau menerima bukan atas mauan Rasulullah. Ayat turun, enten ayat Quran yang menyatakan Allah dan Rasulnya tidak menerima zakat orang yang pilih-pilih. Itu ada. Tidak diterima oleh Rasul. Sahabat nangis gak diterima. Rasulullah wafat, bayar zakat nangani Abu Bakar, ora diterima mbak. Lah lapo wong Rasulullah ora gelem terima zakatmu, aku ya ora gelem. Itu satu orang yang dinas gak diterima zakat. Gara-gara menentang apa? Rasulullah. Allah gak terima Rasulnya dihina atau tidak diperhatikan himbauan Rasul. Sampai Sayyidina Umar yang mimpin salah pembayaran orang gelem nerima. Ini bahayanya. Nah, untuk bilang mulane sampai niki. Sayutawwa'u nama bakhilu bihi yaumal qiyamatin Al-Qur'an. Bahkan dikalungkan hartanya nanti dari kiamat. Na'udzubillah. Itu mana na'udzubillah. Ini zakat fitrah karena memang sudah biasa, makanya saya sambil agak nyimpang sedikit. Kemudian kemarin dulu yang kita baca zakat itu tertentu saja, padi, gandum itu adalah di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang datang, Rasul, saya ini namun nanam khodrowat. Khodrowat itu hijau-hijauan, sayurnya itu. Apakah saya wajib bayar zakat? Kata Nabi, tidak ada zakat kecuali untuk hub niku biji-bijian. Kata Nabi begitu. Kalau ini dipakai patokan orang sekarang, maka orang-orang yang kaya raya di daerah Kalimantan itu tidak terkena zakat ini. Enten tiang sugih. Niku nandure kangkung. Lho lek iki kan tek sing disampaikno ten Nabi, nandure kangkung, tapi sing ditandur kangkung 3 hektar. Nandur kangkung 3 hektar. Ben sak minggu panen kirim. Sing digawe ngirim truk. Hasilnya apa? Puluhan juta. Kalau begini, apakah tidak wajib zakat? Gak ono dasare lho, Nabi langsung mengatakan bahwa yang wajib zakat itu adalah biji-bijian. Kacau. Mulane terus zakat profesi. Nih. Nah, mulane kados Yusuf Qaradawi itu termasuk ulama kontemporer. Ulama-ulama yang sampai sekarang itu bahas zakat itu. Mboten enten niki sampai kula tulis. Mboten enten kewajiban zakat itu kakao, karet, kelapa sawit, enggak ada. Tapi kalau ini tidak dikenakan zakat, maka mereka sendiri yang akan terbakar.
Itu hanya dikiaskan. Enten hadis Nabi, hakikatnya orang mengumpulkan menanam itu hakikatnya adalah untuk cari uang. Maka kalau dikiaskan dari itu, semua usaha, pekerjaan yang digunakan yang tujuannya untuk mencari uang dan sampai pada nisabnya, maka itu wajib bayar zakat. Makanya kemudian ada zakat profesi. Di zaman Nabi nggak ada. Tapi nisabnya dikiaskan dengan perdagangan. Karena mereka nandur itu nanduri gak wajib, tapi dia jual. Akhirnya kena zakatnya karena tijarah, karena perdagangan. Kelapa sawit untuk jual, kakao untuk jual. Mereka ratusan juta hasilnya. Kalau tidak dibahas di dalam, namanya kalau di dalam NU itu biasanya bahsul masail. Itu membahas masalah-masalah yang dulu belum ada dasarnya kemudian dibahas. Namanya bahsul masail. Kalau tidak ada itu, wah bahaya. Wong mesti dibahas namanya ada sing gak gelem bayar zakat. Na'udzubillah. Itu apa tambahannya. Dan yang ketiga, nanti kalau ada masalah mau kentek. Wa wujudul fadli ala angkutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Orang wajib bayar zakat fitrah itu selain wajib tadi setelah maghrib itu wajib ya. Yang ketiga adalah adanya kelebihan makanan untuk dia dan keluarganya di hari itu. Fi dzalikal yaum, di hari itu. Hari apa? Hari raya. Mamane kula ngenani ten bager sampean duwe beras, duwe. Sampai dipangan meneh, duwe. Sampean wajib bayar zakat. Kenapa? Karena dia punya makanan untuk dimakan di hari itu, maka dia wajib bayar zakat. Jadi batasannya nggak lagi ngurus nisab oleh zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh orang yang punya makanan dan untuk keluarganya di hari raya, malam hari raya dan hari raya. Sampai sehari itu dia punya kelebihan makanan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tiang-tiang itu kadang gak duwe beras lho omah. Tapi lek mangan GoFood. Gak duwe beras, entek beras, berarti gak wajib bayar zakat. Yo, dia bukan gak mampu, dia mampu, gak duwe beras ini males masak. Nah, dia boleh, dia wajib bayar zakat itu. Wa yuzaki an nafsihi, dia wajib bayar zakat untuk dirinya. Wa amman talzamu, dan dari orang. Wa amman lan saking wong talzamu kang wajib sapa man hu ing man, orang kang wajib hu ing man apa nafaqatuhu nafaqatul iman minal muslimin saking wong Islam. Nah, dia wajib bayar zakat untuk dirinya dan orang yang dia tanggung. Saya punya istri dan 2 anak, maka saya wajib bayar zakat untuk diri saya dan istri serta anak saya. Makanya ulama yang sekarang boleh kalau kepala keluarganya yang bayar zakat itu. Niki zakat kula, zakate bojo kula, zakate anak kula. Namine niki kalih niki. Boleh. Atau perwakilan yang sudah diizinkan, umpamanya, nak bayar zakat nak, umpamanya orang tuanya boleh, gitu. Atau anaknya di Amerika, orang tuanya di sini, gitu. Terus dibayari untuk kini, boleh, gitu. Walaupun anaknya sudah wajib bayar zakat sendiri, bukan jadi tanggungannya, gitu. Tapi di sini ada tambahan syaratnya adalah minal muslimin,
dari orang Islam. Duwe bojo kok gak Islam, gak usah dizakat. Karena apa? Karena dia tidak Islam. Tapi kok napa niki bojone Islam, dheke gak Islam ya napa? Ya bojone niku sing bayar zakat dhewe. Buddha punya pembantu, tapi budak itu bukan pembantu sekarang. Punya pembantu artinya apa? Orang yang kita tanggung biaya hidupnya, kita bayarkan zakatnya. Kita bayarkan zakat. Pokoknya Islam, orang Islam itu zakatnya kita yang bayar. Terus piro akeh soan mingku tibaladin sak ten pikir teman umum lah. Sak itu disebutkan adalah soan itu adalah wa qadruhu lan utawi hitungane kira-kirane sak iku satu artalin 5 ritel wasulusi bil iraq 5 lebih sepertiga ritel. Ritel itu ukuran Irak. Di dalam sarahnya disebutkan 2.400 gram takriban kira-kira. Berarti 2 kilo petan on. Itu. Dalam itu kalau sok kurma. Kalau beras itu di dalam daftarnya sini ketika dikiaskan disamakan itu ulama ada yang menyebutkan 2,5 kilo, ada yang menyebutkan 2,7 kilo. Jadi 2 kilo pitung on atau 2,5 kilo. Itu saksok zakat fitrah. Itu dikeluarkan untuk diri kita dan orang-orang yang kita tanggung. Nah, kalau lebih bagaimana? Silahkan. Zakat fitrah itu minimal 2,5. Kalau 3 silahkan. Namanya jadi sedekah. Makanya ketika kita dulu bahas dengan Yai Mukarrom, itu kan disuruh nyisihkan. Boleh disisihkan atau enggak usah disisihkan boleh. Jadi 3 kiloan itu terus disisihkan. Sing telung on kan sedekah. Umpamanya terus dijupuki telung on. Boleh. Tapi enggak usah disisihkan juga boleh. Itu langsung 3 kiloan boleh. Namanya zakat itu minimal. Zakat mal juga minimal 2,5% itu minimal. Jenengan mau bayar zakat mal 5% boleh. Bahkan saya punya saudara Darul Hadis, itu zakatnya itu 10%. 10% itu zakat. Nah, saya tanya zakatnya itu 10%. Dah itu. Ini pun salat suruk pun asal. Memang sengaja saya lebihkan kalau jenengan salat suruk bisa bayar boleh salat suruk. Kalau ada masalah tentang ini monggo. Masalah berikutnya adalah masih belum selesai nih zakat ini. Kemarin pengurus jauh-jauh sebelum Ramadan sudah insya Allah nanti kajiannya Ramadan yang subuh, yang Sabtu sama Ahad mungkin dari luar, yang selain itu kayaknya masih kayak tahun kemarin. Masih saya bacakan satu kitab itu Ustadz yang jamaah sini nanti di lain waktu. Mungkin nanti ini kita bisa teruskan atau kita lanjutkan atau yang kemarin. Kalau ada masalah monggo. Kalau tidak ada alhamdulillah. Nggih. Terus pundi? Nggih. Untuk mazhab. Oke. Terima kasih. Di Indonesia itu yang
umum itu menggunakan 4 mazhab, baik Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi yang paling umum itu adalah Syafi'i. Jadi ketika kita menggunakan satu mazhab, silahkan, gitu, silahkan asal dalam pelaksanaannya kita ngikut itu dengan konsis. Artinya aku melok Syafi'i, ya wis, seperti itu. Tidak usah menjadikan kita ragu. Kenapa? Sama-sama kita itu ada yang kita ikuti. Pokoknya dengan wis enek aku melok iki wis. Gitu. Sebagai contoh kemarin ketika poso Rejab. Poso Rejab apa hale? Tat kula niki terus melok Rebo tak Kamis sak kersa. Wong Rebo niku nggih. Napa ada yang kita ikuti? Apa? Hisab. Padahal hisab ini sudah 3 derajat itu. 3 derajat lebih itu. Tanggal 1 Rajab itu, hari Rabu. Tapi karena ru'yahnya enggak kelihatan karena mendung, karena hujan, boleh disempurnakan jadi hari Kamis, ngaten. Makanya kita ini dalam berzakat, dalam sholat ini ada yang kita ikuti beres. Gak ngawur maksudnya, gak ngawur. Jadi ketika kita ngikut itu Syafi'i sudah ada acuannya yang kita ikuti sudah lepas kita, gitu. Tidak lagi berdasarkan terserah kita. Oh tibane sakmene 2,5% zakat fitrahnya, 2,5 kilo zakat fitrahnya. Sudah patokannya itu sudah sah. Ngaten. Aku tak 2 kilo pitung on. Ya sudah. Karena apa? Karena menurut Syafi'i seperti ini. Silakan. Enggak apa-apa. Karena apa? Sama-sama ada yang kita ikuti. Ngaten. Ada dasarnya. Ngaten. Gitu. Jadi tidak boleh semaunya sendiri. Asal sudah ada yang kita jadikan acuan sudah boleh. Ngaten. Nggih. Gimana? Oh boleh. Asalkan kalau Syafi'i itu dalam satu macam, umpamanya wudu. Nggih melok Syafi'i mulai tekuk nggone mulai niat wudu sampai mari wudu. Olah aku kok tangane menurut Hambali ndak boleh. Gitu. Makanya ketika kita di Mekah itu namanya kata Yai Mukarram intiqalul madhab, pindah madhab. Jenengan lek pas tawaf gak bisa kalau ndak bersentuhan dengan wanita. Maka nelot Syafi'i gak sah terus tawafe. Cakut muter batal, metu maneh wudu, balik maneh. Itu namanya intiqal madzhab. Sementara menurut Hanafi gak batal. Nah, ketika tawaf, ketika pelaksanaan itu kita ikut Hanafi. Namanya intiqalul madzhab, boleh. Nah, tapi tidak boleh di satu itu kemudian kita double ikut. Namanya talfik kalau menurut Syafi'i. Nah, dicampur itu namanya talfik. Ngeten nggih. Nggih. Nah. Nggih, gimana, Pak? Waalaikumsalam. Sakit. Oh. Tidak ada persyaratan di sini untuk orang sakit. Jadi 3 tadi. Bah loro, bah sehat, bah anu, pokoknya nomor 1 napa wau? Nomor 1 Islam. Nomor 2 wongku menangi Ramadan. Bah loro nemen, bah piye wajib zakat. Yang ketiga adalah punya makanan. Ada punya makanan. Itu dulu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah siang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.